Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Nah, kali ini teman-teman kita akan mengetahui ya cara untuk mendaftar ya tentang penerimaan CPNS di tahun 2024 ini. Bagi teman-teman yang baru tahu channel ini, silahkan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan tentang berita-berita yang terbaru tentang P3K maupun CPNS di tahun 2024, teman-teman ya. Nah, memang nanti dibukanya nanti jam 17.08, teman-teman ya, baru akan dibuka untuk sistem seleksi calon ASN. Nah, ini kita coba, ini ternyata masih belum ya. Nah, ini masih respect it's working ya, teman-teman ya. Nah, kemudian di sini ada menu-menu banyak. Nah, alangkah baiknya kita sebelum mengerti belum mendaftar, kita harus pelajari tentang bagaimana cara untuk mendaftar, teman-teman ya. Oke. Nah, jadi teman-teman ya, nah di sini ada tata cara pendaftaran tentang CPNS di tahun 2024 ya, atau lebih tepatnya tentang calon ASN tahun 2024 ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada buku petunjuk, teman-teman ya. Nanti kita jenengan bisa download di link yang kita akan share di deskripsi, teman-teman ya. Nanti bisa download di situ, nanti teman-teman bisa mempelajari sebelum untuk pendaftaran ya. Otomatis kalau memang pendaftaran awal biasanya agak loading lama, kemudian agak error, karena memang banyak server atau banyak pengguna yang mendaftar di CPNS tahun ini, teman-teman ya. Nah, ini diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara, teman-teman ya, buku petunjuk pendaftaran seleksi CASN Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tahun 2024, teman-teman ya. Nah, ini semuanya ada ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman harus mempelajari dahulu ya. Daftar ke portal SSCASN, login pemilihan jenis seleksi dan pengisian biodata, kemudian memilih jenis seleksi dan mendaftar formasi, riwayat, unggah dokumen, resum pendaftaran SSCASN, kemudian hasil seleksi administrasi, tidak memenuhi syarat lulus seleksi administrasi. Kemudian banyak lagi, teman-teman ya, akhir masa sanggah, cetak kartu ujian juga lengkap di sini, teman-teman ya. Karena memang di sini disediakan oleh BKN tentang tata cara atau alur pendaftaran, teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada semuanya ya, daftar gambarnya dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa langsung melihat di sini tanpa lihat yang lain ya, teman-teman ya. Jadi bisa mempelajari di sini, teman-teman ya. Gampang banget kok ya. Oke. Nah, teman-teman ya, di sini alur pendaftaran seleksi CASN 2024. Nah, apa saja yang disiapkan, teman-teman ya? Nah, di sini ada yang pertama yaitu adalah daftar akun di http://daftar SSCIN bkn.go.id atau akun, teman-teman ya. /akun ya maksudnya. Nah, kemudian ini pelamar mengisi NIK, nomor KK, nama lengkap, tempat, tanggal lahir, nomor handphone, kabupaten atau kota, tempat KTP diterbitkan, dan email. Kemudian paspor, akun SSTASN, dan pertanyaan pengaman. Nah, upload KTP, foto KTP maksimal 200 KB, teman-teman ya. Dan melakukan swafoto ya, foto selfie ya, teman-teman ya. Kemudian pelamar mencetak kartu informasi akun, teman-teman ya. Jadi di sini harus mengerti dahulu, teman-teman ya, harus apa yang disiapkan. Jangan langsung mendaftar tapi tidak mempersiapkan berkas-berkasnya, teman-teman ya. Kemudian yang kedua, daftar formasi, mengisi biodata, memilih jenis seleksi, memilih formasi, mengupload dokumen, resum, mencetak kartu pendaftaran, teman-teman ya. Kemudian seleksi administrasi, panitia memverifikasi data pelamar, panitia mengumumkan hasil seleksi administrasi, kemudian pelamar dapat melakukan sanggah, panitia mengumumkan hasil sanggah, pelamar yang dinyatakan lulus dapat mencetak kartu ujian, teman-teman ya. Nah, di sini, teman-teman ya. Kemudian peserta yang lolos seleksi untuk poin 4 ya. Seleksi kompetensi, dikirim datanya ke CATBKN untuk ujian seleksi kompetensi. Seluruh nilai seleksi kompetensi akan dikirimkan ke SSCASN untuk dilakukan pengolahan nilai berdasarkan passing grade ataupun peraturan afirmasi yang ditetapkan ya. Kemudian peserta yang lulus seleksi administrasi dan sebelumnya telah mengikuti seleksi kompetensi dasar pada seleksi CEPNS 2023 dengan pendidikan yang sama dapat memilih mengikuti seleksi kompetensi dasar 2024 atau menggunakan nilai hasil seleksi kompetensi dasar 2023 dengan login di daftar SSCASN bkn.go.id, teman-teman ya.
Jadi teman-teman yang mempunyai nilai IOWAN pada CPNS 2023 memang di tahun itu ada ya untuk CPNS sedikit sekali. Nah, itu bisa dipakai di tahun 2024 teman-teman ya. Nah, kemudian ujian SKD dengan CAT BKN dilanjutkan dengan ujian SKB bagi peserta yang dinyatakan lulus ujian SKD. Jadi teman-teman harus ujian SKB ya, kompetensi bidang yang nantinya setelah SKD teman-teman ya. Itu masih lama sekali. Nah, oke. Jadi teman-teman, ini gambar satu alur pendaftaran SSC ASN ya. Jadi teman-teman harus apa yang disiapkan. Nah, ini sebelum mendaftar ke instansi yang dituju, pastikan pelamar telah mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran. Nah, dokumen tersebut terdiri dari satu kartu keluarga teman-teman ya. Kemudian 2 kartu tanda penduduk atau KTP atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kemudian ijazah, transkrip nilai, pas foto, swafoto atau selfie, dokumen lain sesuai dengan ketentuan jenis seleksi dan instansi yang akan dilamar. Nah, jadi teman-teman harus mempersiapkan ini ya, 7 ini teman-teman ya. Nah, kemudian, ini tata caranya ya. Nah, langsung akses portal SSCASN ya. Nah, ini teman-teman kelihatan. Nah, kemudian buat akun SSCASN, login ke portal ya, kemudian lengkapi biodata, unggah dokumen persyaratan, proses verifikasi, cetak kartu ujian ya, kemudian pengumuman kelulusan, pemberkasan dan penetapan NIP ya. Nah, ini masuk ya. Jadi pelamar di sini masuk ke portal SSCASN seperti tampilan di bawah ini ya. Nah, kan seperti ini teman-teman ya. Nah, ini nanti langsung bisa ya. Kemudian ini ya linknya ya, gambar sssnbkn.go.id langsung bisa diketik ya. Tapi untuk hari ini belum ya teman-teman ya. Nah, kemudian pada halaman home terdapat fitur untuk mencari informasi yang akan dilamar dengan kunci pencarian berupa tingkat pendidikan, program studi, instansi, dan jenis pengadaan. Nah, ini ya teman-teman ya. Pilih jenjang pendidikan, program studi, pilih instansi ya. Kemudian semua jenis pengadaan apa aja ya. Sesuai dengan teman-teman yang akan melamar ya teman-teman ya. Oke, kemudian klik tombol dasar hukum. Nah, pada halaman untuk melihat semua dasar hukum terkait PNS teman-teman ya. Nah, ini ada dasar hukumnya ya. Kemudian pelamar diwajibkan untuk memahami tata cara dan syarat pendaftaran dengan teliti teman-teman ya. Harus teliti memang ya. Nah, terdapat beberapa menu yang tersedia pada portal SSCASN. Nah, ini semuanya ya. Nah, ini alurnya, ini ya lebih simpel yang tadi kita bacakan ya teman-teman ya. Nah, kemudian lanjut, pelamar hanya dapat melamar satu jabatan ya, dalam satu formasi di satu instansi ya, jenis seleksi di tahun anggaran yang sama. Jadi hanya satu teman-teman ya, tidak boleh banyak. Ya, kemudian untuk melanjutkan proses pendaftaran, klik tombol buat akun. Jadi teman-teman harus membuat akun dahulu teman-teman ya. Jadi harus membuat akun dahulu agar nantinya bisa mendaftar di SSCASN ya. Kemudian klik tombol pada halaman utama bantuan dan pengaduan. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini ya, helpdesk ya. Kalau teman-teman barangkali apa yang perlu mungkin ada unek-unek atau apa ya, di sini semuanya sudah ada di FAQ-nya ya, teman-teman ya. Jadi di sini ada semuanya ya. Nah, lanjut. Kemudian ini maaf ini bukan FAQ ya. Jadi ini helpdesk ya, data diri ya. Kemudian nah, ini pilih opsi untuk permasalahan barangkali perlu apa di sini ada data diri, pengaduan, aduan e-materai peruri, kemudian password. Nah, di sini semuanya ada teman-teman ya. Nah, kemudian lanjut ke klik tombol FAQ ya pada halaman utama mencari permasalahan terkait SSCASN ya. Nah, contohnya gimana teman-teman ya? Bagaimana? Nah, ini contohnya apakah SSCASN itu? Nah, ini teman-teman ya, mungkin barangkali teman-teman yang baru saja mendaftar teman-teman ya. Nah, di sini ada semuanya ya. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini untuk harus buat akun dahulu teman-teman ya. Klik tombol buat akun. Nah, ini diisi semuanya, NIK ya. Kemudian kartu keluarga, nama lengkap sesuai KTP. Kemudian tanggal lahir ya, kemudian tempat KTP diterbitkan dan lain sebagainya, nomor handphone, email pribadi. Nah, ini semuanya harus di sini teman-teman ya. Kemudian langkah ini bertujuan untuk mencocokkan data pelamar dengan database Dukcapil. Nah, jadi harus sesuai teman-teman ya. Jadi di sini membuat akun itu tujuannya untuk mengetahui atau mencocokkan database Dukcapil teman-teman ya. Kemudian
masukkan sesuai KTP ya, data-data berikut, nomor induk, kemudian kartu keluarga, dan lain sebagainya ya. Kemudian masukkan kode CAPTCHA, kemudian setelah itu di atas dimasukkan, klik tombol lanjutkan untuk proses selanjutnya. Namun jika pegawai pemerintah dan pemberian kerja yang masa kerjanya, nah ini teman-teman ya, masih di bawah 1 tahun atau yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun tapi tidak diizinkan mendaftar CPNS serta CPNS yang masih aktif atau individu-individu yang diblokir oleh BKN karena berbagai alasan akan menerima notifikasi seperti yang tertera di bawah ini. Nah ini ya, mohon maaf NIK Anda diblokir oleh sistem karena P3K aktif diblokir mendaftar seleksi CPNS. Bila Anda merasa Anda bukan P3K aktif diblokir mendaftar seleksi CPNS, silakan melakukan pengaduan pada fitur helpdesk ya. Jadi teman-teman memang untuk yang 1 tahun atau di bawah 1 tahun, nah itu belum boleh teman-teman ya. Nah kalau untuk yang bekerja lebih dari 1 tahun tapi tidak diizinkan mendaftar CPNS juga tidak boleh. Jadi terkait dengan lembaganya masing-masing perizinan ya. Nah jika data telah sesuai maka akan muncul tampilan langkah 2. Nah ini tinggal lengkapi ya teman-teman ya, seperti ini ya. Nah nih tinggal lengkapi saja nanti ya. Nah kemudian swafoto ya. Nah swafoto seperti ini contohnya teman-teman ya. Nah ini ya. Nah seperti ini. Nah kemudian langkah ke-7, bertujuan membandingkan data pelamar di KTP dengan di ijazah. Nah, jadi teman-teman ya, sangat penting sekali KTP, ijazah, akte lahir dan lain sebagainya harus sama teman-teman ya. Ada titik, koma dan lain sebagainya, namanya beda, ada titik itu sangat berpengaruh sekali teman-teman ya. Nah, kemudian proses pemberkasan CPNS menggunakan data ijazah sebagai data pokok kepegawaian yang terdiri dari nama lengkap sesuai yang tercantum pada ijazah ya, tempat lahir, tanggal lahir, pastikan bahwa Anda mengisi data tersebut dengan benar ya. Nah, ini semuanya sama ya. Nah, kemudian unggah foto scan KTP sesuai dengan ketentuan di web dengan mengklik choose file ya. Jadi memasukkan filenya dari foto yang akan diunggah, kemudian klik open. Setelah foto hasil terunggah, maka akan muncul notifikasi berikut ini. Nah, unggah KTP berhasil. Nah, teman-teman ya. Dan pelamar dapat memilih klik ini untuk mengunggah ulang scan KTP ya. Nah, jadi di sini scan ya. Jadi semuanya yang tadi 7 itu harus lengkap semuanya teman-teman ya. Scan-scanan ya. Nah, untuk swafoto juga sama ya. Unggah swafoto sesuai dengan ketentuan di web dengan mengklik ambil foto. Nah, pastikan kamera pada komputer atau laptop, silahkan ambil foto pada tombol ini. Nah, foto ulang atau simpan foto. Nah, ya. Kemudian data lain yang perlu diisi adalah password dan konfirmasi password. Masukkan password yang mudah diingat. Nah, untuk password ya sama ya kayak biasanya harus memiliki minimal 8 karakter dan memiliki kombinasi huruf kecil, huruf besar, angka dan spesial karakter ya, add atau lain sebagainya yang teman-teman suka. Nah, harap mencatat dan menyimpan password Anda karena akan digunakan untuk login pendaftaran SSCSN. Nah, memang kalau setelah membuat akun, jadi jangan lupa passwordnya teman-teman ya. Nah ini pertanyaan pengalaman 1, pilih pertanyaan pengaman Anda ya. Pengaman maksudnya bukan pengalaman ya. Jawaban pengaman 1 ya, ini sama. Nah, pastikan Anda mengisi semua data dengan lengkap dan benar. Data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah. Nah teman-teman ya, ini harus diteliti juga ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya klik lanjutkan, maka akan muncul tampilan langkah 3, pengecekan ulang data seperti berikut. Nah ini ya. Kita perbesar ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, nah baru lihat ya. Nah ini langkah 3, pengecekan ulang data harus dicek ya. NIK, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir. Nah ini semuanya harus dicek ya teman-teman. Jangan sampai salah teman-teman ya. Nah pada tahap ini pendaftar harus melakukan pengecekan ulang terhadap swafoto ya. Ini semuanya ya. Klik kembali jika terdapat kesalahan ya. Jadi harus dilihat kembali teman-teman ya. Kemudian sebelum akhiri proses pendaftaran akun, pelamar akan ditanyakan kembali apakah data yang diinput sudah sesuai atau belum. Nah, ini juga ada jawabannya ya. Kalau tidak, ya ragu-ragu masih dicek lagi ya tidak, teman-teman ya. Apakah data yang Anda ini isi sudah sesuai, cek kembali jika Anda belum yakin ya. Kemudian jika sudah selesai, maka akan muncul tampilan seperti ini pada gambar di bawah ini ya. Pendaftaran akun SSCAN
2024. Halaman selesai pendaftaran teman-teman ya. Nah, untuk mencetak kartu informasi akun, pilih menu cetak informasi pendaftaran. Nah, berikut adalah tampilan kartu informasi akun yang telah diunduh. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman sudah melakukan pendaftaran, kemudian kartu informasi sistem seleksi calon ASN ini sudah. Nah, ini bisa langsung lihat di sini teman-teman ya. Nah, ini nantinya biar buat nanti untuk pendaftaran ya teman-teman ya. Nah, kemudian setelah mencetak kartu informasi akun, pelamar dapat melanjutkan tahap selanjutnya yaitu adalah login pendaftaran. Nah, ini baru untuk pendaftarannya teman-teman ya. Nah, jadi setelah pelamar berhasil membuat akun, nah ini kemudian klik tombol login yang tertera di sudut kanan atas atau klik tombol login pendaftaran. Nah, ini teman-teman ya. Nah, seperti ini nomor induk KTP-nya sama password, jangan lupa ya, teman-teman ya. Oke. Lanjut, nah ini kemudian masukkan NIK dan password yang telah Anda daftarkan lalu klik masuk maka akan muncul tampilan langkah 1. Nah ini ya pengisian biodata, harus diisi semuanya teman-teman ya. Nah ini kita zoom. Nah kelihatan ya teman-teman ya, kelihatan ya. Nah ini semuanya harus diisi teman-teman ya. Nah ini ya, pokoknya ngisi-ngisi terus ya teman-teman ya, jangan lupa siapkan semuanya. Oke, nah ini harap membaca seluruh info dan himbauan yang tercantum di web sebelum melanjutkan proses login. Pastikan pendaftar mengakhiri pendaftaran sampai tahapan akhir atau resume ya, agar bekas dapat diverifikasi oleh instansi. Nah, tidak diperkenankan mengubah data setelah mengakhiri pendaftaran. Nah, perhitungan usia pada saat melamar dihitung pada saat memilih formasi dan juga saat mengakhiri pendaftaran. Nah, kalau usia harus maksimal 35 ya teman-teman ya. Kolom tempat lahir dan tanggal lahir, tempat lahir dan tanggal lahir, serta nama pembuatan akun telah terisi secara otomatis. Harus sesuai ijazah dan tanggal lahir juga harus sesuai dengan KTP. Nah itu tuh ya teman-teman ya, harus teliti. Kemudian pada form ini pelamar masih dapat mengubah beberapa data yang diinput pada tahap sebelumnya yaitu nama, sesuai ijazah, email, dan jenis kelamin ya. Lengkapi kolom gelar depan ijazah dan gelar belakang ijazah. Nah, masukkan alamat sesuai KTP ya, teman-teman ya. Nah, ini ada jenis bagi teman-teman yang disabilitas ya. Nah, ini non disabilitas ya, banyak sekali. Kemudian apabila pelamar memilih memilih disabilitas selain non disabilitas, maka pelamar harus menginput link video yang berkaitan dengan disabilitas yang dipilih. Nah, jadi teman-teman yang mohon maaf yang untuk disabilitas bisa menginput link video. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini ya. Kemudian memilih jenis seleksi pendaftar formasi ya. Ini teman-teman ya. Selanjutnya, pilih jenis seleksi yang sesuai pada kolom yang tersedia. Jika Anda bukan XTHK2, silakan pilih tidak. Nah, di sini untuk THK2 juga ada teman-teman ya. Kalau tidak ya tidak ya, teman-teman ya. Untuk teman-teman yang baru saja. Nah, kemudian selain itu akan muncul tampilan angka 3, mendaftar formasi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Formasinya di sini semuanya ya. Nah, ini silakan diisi. Dan pertama pilih jenis seleksi pada kolom berikut. Mohon diperhatikan bahwa untuk jabatan tenaga kesehatan Anda wajib mengklik kotak centang di bawah ini teman-teman ya. Nah ini jabatan tenaga kesehatan ya. Nah, ini juga harus teman-teman diperhatikan ya. Jika P3K tidak diizinkan mendaftarkan CPNS di instansi lain dan hanya diperbolehkan mendaftar di instansi asalnya, maka notifikasi seperti di bawah ini akan muncul. Nah, jadi teman-teman, jika P3K tidak izinkan mendaftar CPNS di instansi lain akan muncul seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi boleh mendaftar di itu ketentuan dari instansi teman-teman ya. Apabila tidak boleh di luar teman-teman P3K yang menjabat sekarang itu juga tidak boleh. Di sini sudah masuk di sistem teman-teman ya. Nah, lanjut, pilih instansi yang akan dilamar ya. Jika instansi yang dilamar belum tampil dalam daftar tersebut, silakan periksa kembali pengumuman instansi mengenai waktu pembukaan pendaftaran instansi yang akan dilamar ya. Pilih jenis formasi sesuai dengan formasi yang dibuka oleh instansi tersebut ya, teman-teman ya. Klik dan form isian akan tampil. Kemudian pelamar dapat mengubah instansi dan formasi yang dipilih dengan klik ulang. Kemudian pilih pendidikan sesuai dengan ijazah, pilih jabatan yang akan dilamar, kemudian pilih lokasi formasi,
pilih lokasi tes ya, isi IPK ya sesuai. Untuk beberapa instansi memiliki persyaratan skor tes bahasa Inggris. Nah, itu juga ada ya, barangkali teman-teman yang lulusan bahasa Inggris atau yang lainnya ya. Nah, ini TOEFL, PBT, TOEFL, IBT, IELTS, TOEIC ya. Nah, ini semuanya ada di sini teman-teman ya. Isi nomor ijazah, isi tahun lulus, isi jenis perguruan tinggi, isi tanggal ijazah ya. Di sini ada semua teman-teman ya, nanti bisa membaca. Nah, ini ya. Isi kode captcha, klik selanjutnya ya. Nah, ini ya untuk lulus ya. Pada saat pelamar akreditasi BAN PT ya. Nah, ini semuanya harus lihat ya teman-teman ya. Riwayat setelah pelamar memilih jenis seleksi dan mendaftar formasi. Tahap selanjutnya adalah isi riwayat pekerjaan ya. Pada tahap ini Anda dapat menambah riwayat pekerjaan dan riwayat penulisan ilmiah lebih dari satu jika ada. Tapi jika tidak ada, silakan klik tombol selanjutnya untuk menuju tahap selanjutnya teman-teman ya. Nah, unggah dokumen. Nah, ini yang penting ya teman-teman ya. Nah, ini unggah dokumen ini yang penting. Nah, jadi harus harus teman-teman melihat ini ya, teman-teman ya. Kemudian ini e-matre ya, kemudian surat lamaran sesuai. Nah, ini yang penting teman-teman ya, harus disiapkan ya. Ijazah asli bagi lulusan perguruan tinggi ya, kemudian transkrip nilai ya. Nah, ini semuanya ada teman-teman ya. Nah, kemudian pelamar wajib membaca dan memperhatikan ketentuan dokumen yang tercantum, baik ketentuan dari instansi maupun ketentuan formatnya ya. Memang kadang-kadang ada instansi yang eh, formatnya berbeda. Nah, itu harus diperhatikan ya, teman-teman ya. Status dokumen akan berubah menjadi sudah diunggah jika proses dokumen berhasil diunggah. Nah, ini ya. Nah, ini jika pelamar mengunggah file yang tidak sesuai dengan ketentuan unggah dokumen, maka akan muncul tampilan seperti ini, kelebihan file ya. Nah, lanjut ya. Nah, kemudian resume seperti ini teman-teman ya, contohnya ya. Nah, ini resume kalau teman-teman sudah mendaftar semuanya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa langsung meresume pendaftaran. Nah, ini bisa dilihat di sini teman-teman ya. Nah, kemudian jika pelamar masih belum yakin dengan data yang telah dilengkapi atau dengan instansi atau formasi atau jabatan yang dipilih, pelamar dapat kembali ke form sebelumnya dengan melakukan klik sebelumnya ya. Nah, ini bisa teman-teman ya. Kemudian yang sudah diunggah sebelumnya dengan memilih tombol lihat. Setelah sudah yakin tidak ada kesalahan lagi, maka pelamar dapat menandai atau checklist seluruh kotak yang ada pada tampilan yang tersedia. Nah, kemudian klik tanda akhir proses pendaftaran teman-teman ya. Nah, ini kemudian akan tampil notifikasi untuk mengakhiri proses pendaftaran dan peringatan bahwa setelah proses diakhiri semua data tidak dapat diubah kembali. Nah, ini ya teman-teman ya, harus diingat ini. Pendaftaran diakhiri dan diproses, Anda tidak bisa mengubah data terkait. Nah, ini ya. Apakah Anda yakin untuk mengakhiri dan memproses pendaftaran? Ya atau tidak ya. Jika pelamar sudah yakin, klik iya. Maka akan tampil halaman final resume seperti ini teman-teman ya. Nah, ini finalnya teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke. Nah, ini ya, saat ini pelamar sudah dapat mengubah data kembali pada halaman ini. Nah, ini cetak kartu informasi akun, cetak kartu pendaftaran CPNS. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Nah, ini ya. Nah, CPNS umum, perekam medis. Nah, ini ya, perekam medis rampil. Nah, ini contohnya. Ini contohnya di perekam medis ya. Kalau lain ya, sesuai dengan pendaftaran ya. Nah, ini ada semuanya teman-teman ya. Nanti bisa diunggah di yang kita sediakan di linknya di link deskripsi teman-teman ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.